Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang mulia yang memelihara arsy yang agung, semoga Allah Subhanahu wa taala yakni melindungi kalian dan kita dalam kehidupan dunia ini dan juga nanti di kehidupan akhirat, dan semoga Allah selalu menjadikan kalian dan kita ini orang-orang yang diberkahi dimanapun kalian dan kita berada. Dan ini sebagaimana doa Nabi Isa ya di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan kalian dan kita ini daripada orang-orang yang ketika diberi nikmat yakni bersyukur. Dan syukur di sini ini ada 3 rukun yakni untuk bisa melaksanakan syukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikatakan yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan. Seorang yang bersyukur hendaknya betul-betul di dalam hatinya mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hati manusia, orang yang bersyukur yakni mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu Allah yang memberi. Kemudian yang rukun kedua, wa tahadduts biha dahiran, menceritakan nikmat yang ia peroleh secara zahir ya, dengan lisan misalnya kepada yakni sesama kaum muslimin. Wa tasrifuha fi mardati waliha wa musaddiha wa mu'tiha. Dan yang ketiga yakni membelanjakan nikmat tersebut atau merealisasikan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh yakni Allah, yang Allah ini yang memiliki nikmat tersebut dan yang memberikannya. Ini ketika rukun ini yakni dilakukan, maka syukur itu betul-betul yakni dilaksanakan dengan baik. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma taksirihi bi syukriha. Dan hendaknya juga yakni manusia merasa bahwasannya dengan melakukan 3 rukun tadi, syukur kepada Allah ini masih dalam keadaan dia merasa minim. Ini merasa minim karena sebagai hamba yakni yang dia terima dari yang dia menerima nikmat itu belum seberapa dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa idza ibtuliya sabara, dan ketika hamba itu yakni kalian atau kita diuji oleh Allah, sabara hendaknya bersabar. Ya, ini kalau
ketika kalian dan kita mendapatkan ujian, cobaan, hendaknya bersabar. Dan sabar ini pun harus dilakukan dengan baik. Dan tingkatan-tingkatan sabar ini ada 4 ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sabar dari mendapatkan musibah, entah itu dari seorang manusia ataupun dari takdir-takdir yang Allah langsung berikan pada diri kita. Ini harus bersabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan. Sabar di sini adalah habsun nafsi anit tasakhut bil maqdur. Hendaknya seorang itu menahan jiwanya untuk tidak melakukan perkara yang dilarang dalam agama ini, seperti keluh kesah ataupun bersula dengan cobaan tersebut, dengan takdir-takdir yang kurang baik dirasakan. Kemudian habsul lisan anis syakwa, menahan lisan untuk tidak sambat kesana kemari kepada manusia, sambat kepada manusia, ya fulan saya kok kenapa diuji begini dan sebagainya. Ini harus lisan dijaga, enggak usah sambat kesana kemari Wa habsul jawarih anil maksiyah, dan juga harus menahan anggota badan dari melakukan kemaksiatan. Seperti kalata masyaqqat thiyab, ini menampar pipi, merobek-robek baju, wanatfus sya'ri wa nahwih, atau meremas-remas rambut kepala karena mungkin diuji dengan yang berat, misalnya kematian dari keluarganya, anaknya ataupun suaminya, istrinya wa nahwi dan semisalnya. Famadarus sabri ala hadhil arkan thalasa, maka sabar dalam hal ini ada 3 rukun Nah, fa idza qama bil abdu kama yanbaghi in qalabat al mihnah fi haqqihi minhah, ketika seorang atau hamba itu bisa menunaikan sabar dengan baik, maka Allah akan jadikan ujian yang begitu pahit pada dirinya menjadi suatu pemberian yang nikmat. Ini kalau misalnya seorang hamba itu mau bersabar dengan baik. Yang tadinya mungkin berat, tetapi dia berusaha sabar dengan baik, maka yang tadinya merasa enggak enak di jiwa menjadi begitu lega kalau disabari. Wastahalatil baliyah atiyah, dan yang tadinya ini betul-betul musibah cobaan dan disabari dengan baik, maka merasakan ini sebagai pemberian Allah. Wasara al-makruh mahbuban, dan jadilah musibah yang tadinya begitu dibenci, tidak disukai, menjadi mahbuban, disenangi. Ini ketika manusia mau bersabar. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikah. Tahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji hambanya untuk mencelakakan, tidak, tapi dalam rangka wa innama ibtalahu liyamtahina sabrah. Allah memberikan cobaan kepada hambanya untuk menguji kesabarannya, wa ubudiyatahu, dan penghambaan dirinya kepada Allah. Nah, ini maksud dari Allah menguji manusia, memberikan ujian. Ini ketika kita dan kalian dicoba betul-betul berusaha untuk sabar dengan baik. Wa idza adnaba istaghfara, dan ketika kalian dan kita ini
mendapatkan dosa atau melakukan perbuatan dosa, ya harus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini enggak lepas dari perbuatan dosa. Enggak ada manusia yang enggak berdosa ya. Manusia ini semuanya berdosa kecuali nabi ya. Kalau nabi ini dia itu dijaga oleh Allah, maksum. Adapun manusia, semua siapapun manusia itu ya pasti melakukan perbuatan dosa. Dan ketika melakukan dosa ini manusia harus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri yang dosanya diampuni oleh Allah, Rasulullah itu setiap hari melakukan istighfar minimal 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Ini Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW ya manusia yang sudah dijaga, diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Rasulullah masih melakukan istighfar kepada Allah, minta ampun sehari minimal 70 kali ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian dan kita berusaha untuk terus mengikuti jejak Rasulullah, yakni ketika melakukan dosa, yakni minta ampun pada Allah. Dan termasuk di sini, yakni yang bagus buat kalian dan kita, yakni melakukan sayyidul istighfar, yakni melakukan penghulu daripada istighfar, yakni di sini sebagaimana diberitahukan dalam hadis sahih dari hadis Buraidah ya radhiyallahu taala, bahwasanya di sini hendaknya seorang hamba yakni berusaha untuk tiap hari mengucapkan sayyidul istighfar ya, penghulu dari istighfar, yakni di sini doanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dambi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadis dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari jalan yang lain hadis Shaddad bin Aus ya, dan juga dalam riwayat Ibnu Majah dan juga dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau adalah Rabbku yang memelihara aku, la ilaha illa anta, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Engkau wahai Allah, khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, sedangkan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku ada pada tanggunganmu, jaminanmu, wa wa'dika, dan juga ada pada janjimu, mastata'tu, yakni sesuai dengan apa yang ku mampu. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari perbuatan jelek sama sanaktu yang telah kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui bahwasannya apa yang ada padamu berbagai nikmat. Naam, yakni bahwasannya nikmat ini milikmu ya Allah. Naam, alayya, yang ini Engkau berikan padaku, dan aku pun mengakui dengan dosaku yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali Engkau wahai Allah. Nah, ini hendaknya yakni diucapkan setiap yakni sore atau pagi ya, biar kita ini kalau meninggal insyaallah masuk surga. 6. Wallahu alam, ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.